Langsung aja yuk ke pembuatannya. Ini aku tuang 3 sendok gula pasir dan yang di bawah itu susu bubuk ya, 2 sendok makan dan ditambah 1 sendok makan vermipan atau pengembang. Lalu aku tambahkan 1 butir telur. Diaduk merata. Ini tuh mau ngetes ragi dulu, tahu dia aktif atau enggak ya. Dan tambahkan air hangat kira-kira 100 ml. Ini tuh aku rasa kekecilan tempatnya, jadi aku pindah aja ke mangkok karena takutnya kan nanti dia mengembang jadi banyak, itu meluap. Jadi aku pakai yang agak gede aja tempatnya gitu. Lalu ini mau didiemin sekitar 10 menit, ditutup. Kalau mengembang tandanya raginya masih aktif. Dan ini tuh BTW aku baru pertama kali ya nyoba bikin donat. Aku tuh paling nggak bisa bikin yang roti-rotian gitu tuh, pasti bantet. Dan ternyata kali ini aku berhasil dong, seneng banget aku tuh. Lanjut aja, kita tuang terigunya sekitar 300 gram. Dan aku nggak tahu ini protein sedang atau tinggi ya, karena aku nggak terjemahin. Atau kalau mau pakai sendok kira-kira 30 sendok makan ya guys. Nah ini udah pas 300 gram. Lanjut aku mau halusin kentang, aku pakai 100 gram. Cuman aku kukus pakai tienko. Lanjut dihalusin kayak gini pakai garpu. Dilanjut kita buka ragi yang tadi dan ternyata masih aktif ya, banyak buih-buihnya tuh kan. Lihat aja. Lanjut kita campur semua bahan, aku tuang sedikit demi sedikit ya, takut nanti itu kelembekan. Nah kita aduk aja merata kayak gini. Lalu kentangnya dimasukin. Dan ternyata belum tercampur merata, jadi aku mau tuang semuanya. Tapi sedikit demi sedikit aja ya. Pelan-pelan gitu bertahap. Lanjut tuang semuanya sampai tak tersisa. Di sini aku tambahkan sedikit garam. Lalu yang terakhir aku tambahkan margarin sekitar 40 gram. Ini diaduknya udah berat, jadi enaknya pakai tangan aja ya. Aku udah cuci tangan kok guys. Kita pindahin aja ke sini ya biar enak nguleninnya. Pokoknya diuleni terus sampai dia itu kalis, elastis, sampai tangan kalian itu pegel. Kalau belum cukup juga, lanjut aja kita banting-banting ini adonan biar cepet kalis. Luapkan saja emosi kalian di sini, guys. Banting aja, banting, banting. Setelah sekian lama ngadonin ternyata kalis juga ini adonan. Udahlah kira-kira seperti ini aja ya. Aku juga nggak tahu tingkat kalisnya itu seperti apa. Lalu diamkan sekitar 30 menit. Kita tutup. Nah ini setelah 30 menit. Ternyata sudah ngembang 2 kali lipat. Kita tojos, kita kempeskan kayak gini, keluarin semua anginnya biar nggak kembung. Lalu diuleni lagi sebentar. Langsung aja kita bagi-bagi ini adonan, gak aku timbang lah orang buat makan sendiri ini. Ya udah aku kira-kira aja kayak gini aku bagi-baginya. Aku bagi jadi 10 bagian deh kayaknya. Setelah semuanya udah terbagi merata, lanjut kita cubit-cubit kayak gini.
lalu dibuletin. Setelah itu dimasukin ke tepung terigu dan bawahnya kasih alas. Enggak juga nggak apa-apa sih. Terus aja ya, lakukan berulang kali sampai adonannya itu habis. Dan ini udah jadi semuanya. Kita tutup, diamkan lagi sekitar 30 menit. A few moment later, sekitar 30 menit udah berlalu, kita kempesin lagi begini ya. Pakai alat yang tadi buat motong aja. Nah, kempes-kempesin semua kayak gini, lalu kita buat lubang. Dan ini tuh aku nggak punya alatnya, jadi aku pakai apa ini? Terlalu kecil, nggak enak banget buat ngelubangin. Nah kan ngide banget ganti pakai sumpit. Coba tuh, sama aja pakai sumpit juga susah, dia nggak mau ngebuka, lubangnya kecil banget. Apakah masih perawan dia? Ganti lagi dong pakai tutup botol, apa itu? Tetap aja ya susah ini ngambilnya pakai tutup botol. Nggak punya paralon atau apa gitu guys. Ya udahlah kayak gini aja, kira-kira lubangnya. Kekecilan gak apa-apa lah ya. Setelah semuanya udah selesai dilobangin, lanjut aja kita istirahatin lagi sekitar 40 menit. Nah, ini udah 40 menit berlalu. Kita buka lagi, udah menul-menul dia, ya ampun, gemoy banget sih kayak pipi aku, gendot. Lanjut saja kita siapin penggorengannya. Tuangkan minyak, ini aku minyak beli sendiri, pokoknya semua bahan aku beli sendiri ya, jangan komplain lagi pakai banyak minyak, pakai itu, pakai ini, pakai itu, aku beli sendiri guys. Malah ngeromet. Ya udah, ini kita masukin pelan-pelan. Setelah minyaknya panas, digoreng aja pakai apinya sedang biar dia nggak cepet gosong. Goreng donat nggak usah terlalu dibolak-balik, nanti bisa menyerap banyak minyak. Jadi cukup balik sekali aja, nanti kalau udah kecoklatan bawahnya. Ini sepertinya udah bisa kita balik ya, tuh kan, cantik. Sembari nunggu donatnya kering, aku mau siapin coklatnya, aku lelehin di air panas. Aku tadi beli di Xmart sekitar 40 NT-an. Ini gak aku pakai semuanya kok, kayaknya kebanyakan. Nah, ini udah meleleh, kita aduk-aduk aja begini. Dan donatnya sudah kering, siap diangkat. Tapi whitening-nya itu kurang cantik ya, nggak apa-apa lah, yang penting dia menul-menul gitu, lembut, nggak bantet. Lanjut gorengan yang terakhir. Mungkin kalau ngebentuknya agak kecil-kecil dikit lagi bisa dapat banyak ya, karena aku ini segede-gede gaban bentuknya. Biarin aja, biar makan satu kenyang. Nyatanya makan sampai 2 tadi. Habisnya enak banget. Dan habis ini aku mau bagiin ke tetangga biar pada icipin sedikit-sedikit gitu. Nggak mungkin juga aku makan sendirian, dia blenger ini. Banyak juga kok ini, dapatnya 10 biji. Lanjut aja kita celupin ke coklat. Maklum ya guys, bukan tukang roti jadinya kayak gini. Tapi rasanya enak kok, coklatnya juga itu enak, nggak terlalu manis. Aku juga mau siapin yang varian gula halus. Ini aku tuangin gula halusnya sedikit aja dulu. Lanjut kita kocok-kocok. Pokoknya intinya tuh bikin donat, kesabaran kamu harus setebal dompetmu ya guys. Jangan setipis tisu dibagi jadi 10. Karena bikin donat harus banyak diistirahatin biar dia itu ngembang menul-menul. Ini juga karena bos aku tuh lagi nggak di rumah, jadinya aku itu eksperimen bikin apa gitu yang aku lagi pengen. Aku tuh orangnya FOMO-an guys, kalau ada yang lagi viral tuh pasti aku pengen deh. Tada!
donat varian gula halus dan coklatnya sudah jadi. Siap dinikmati. Menul-menul. Endul. Mari kita cobain. Tuh kan, lihat aja, empuk banget. Ya ampun, soft, lembut. Yang coklat juga, aduh, ini tuh udah dalamnya bener-bener lembut kayak roti. Nggak sia-sia ya mulai ini sampai dibanting-banting tadi. Kelar ngegoreng langsung hujan dong, ya ampun, cocok banget ya sama suasananya. Hujan-hujan gini makan gorengan. Dan ini tuh posisi udah dingin, tetap aja dia itu empuk, lembut. Siapa yang mau cobain nih guys? Sini-sini mampir.